Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap ikhwan, akhwat, ashab, ahbab, saudara-saudara muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dimanapun berada, yang saat ini ikut menyimak acara yang mulia ini, sama-sama mencari ilmunya Allah, sama-sama mencari nasihat-nasihat agama untuk kita jadikan cahaya hati, untuk kita jadikan pedoman dalam hidup, untuk kita jadikan obat bagi jiwa kita, bahkan bagi raga kita, untuk kita jadikan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam hidup kita di dunia, lalu dalam kehidupan kita esok di alam kubur, dan dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Terkhusus saudara kita sahibul acara yang menjadi wasilah hadirnya kita di tempat yang agung ini, di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga majelis doa, majelis tawassul, majelis silaturahmi, yang mana yang menjadi wasilah adalah niat sucinya Kang Haji Aep beserta istrinya Teh Hajah Ati, yang mana tadi siang sudah melaksanakan Tadi siang sudah melaksanakan akad pernikahan putrinya Neng Ulfa dengan Ade Muhammad Fauzan, yang dilanjut kepada acara walimah nikah, dan sekarang sebagai tambahannya adalah pengajian, mewujudkan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, yang tentunya keberkahannya, rahmatnya, segala kebaikan-kebaikannya lebih luas jangkauannya.
bukan cuma kepada keluarganya saja, bukan cuma kepada tamu-tamu undangan khususnya saja, tapi juga kepada masyarakat umum. Kita semua bisa sama-sama mengambil faidah yang sangat besar. Kita bisa sama-sama mengambil keberkahan, rahmat, mengambil keuntungan yang tak terhingga. Maka Abuya menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Kang Haji Aep beserta Teh Hajah Ati yang telah mewujudkan acara yang agung ini, yang menjadi wasilah banyaknya saudara-saudara muslim, saudara-saudara kita yang selamat, banyaknya yang mendapatkan barokah, rahmat, ampunan, dan juga dikabulkannya doa. Banyaknya saudara-saudara kita yang mendapatkan solusi, cahaya ilmu yang agung, rahasia-rahasia ilmu. Banyaknya saudara-saudara kita yang naik derajatnya. Banyaknya saudara-saudara kita yang terhindar dari berbagai musibah, berbagai kejelekan. Banyaknya saudara-saudara kita yang semakin luas jaringan persaudaraannya. Bukan cuma yang hadir di sini saja saat ini, bahkan yang di luar sana yang menyimak lewat audio video streaming di berbagai provinsi, di berbagai negara, jauh lebih banyak ketimbang yang hadir saat ini. Bahkan yang menyimak rekamannya juga jauh lebih banyak lagi. Acara kita saat ini, ya, boleh jadi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, sampai ke negara A, negara B, negara C, bisa disimak oleh saudara-saudara kita, bisa diambil manfaatnya dari tempat-tempat yang jauh. Ini Buya sering menerima laporan-laporan dari berbagai negara yang suka menyimak baik yang live maupun rekamannya. Maka Abuya seringkali menggunakan bahasa Indonesia walaupun di tengah-tengah masyarakat Sunda. Tiada lain karena ingin bisa difahami oleh saudara-saudara kita yang jumlahnya jauh lebih banyak. Walaupun sewaktu-waktu Buya juga menggunakan bahasa Sunda supaya lebih mengena untuk masyarakat Sunda. Tapi sering Buya menerima permintaan ketika ceramah dengan bahasa Sunda, ada WA ya dari provinsi lain, dari negara lain. Maaf Abuya, saya tidak paham bahasa Sunda. Ya, mohon dengan bahasa Indonesia. Makanya sekarang suka ya dibagi sewaktu-waktu
ada suguhan spesial edisi, ya. Di special edition khusus untuk orang Jawa Barat, untuk masyarakat Sunda. Inilah manfaatnya mengadakan majelis ilmu. Dengan mengadakan majelis ilmu seperti ini, manfaatnya luar biasa, Kang Haji Aep. Pahalanya juga sangat luar biasa sekali. Berapa juta orang yang mengambil manfaat dari acara Kang Haji Aep ini. Makanya Buya seringkali mengajak kepada saudara-saudara muslim, bagi yang mampu mengadakan, mewujudkan majelis ilmu seperti ini, memakai streaming, menghadirkan ulama yang terpercaya untuk memberikan keilmuan, nasihat, doa kepada umat muslim agar semakin banyak umat muslim yang mendapatkan bimbingan, semakin banyak umat muslim yang mendapatkan perubahan kepada yang baik, kepada yang lebih baik, dan lebih baik. Dan bagi yang mewujudkan acaranya, agar mendapatkan pahala yang besar sekali, yang luar biasa pahalanya. Alhamdulillah. Semoga amal soleh para hadirin, ya, semua yang ikut menyimak baik live maupun melalui rekamannya ini ada dalam buku amal kebaikannya Pak Haji Aep, ya, beserta Teh Haji Ati. Di samping kita masing-masing juga mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita mengadakan acara-acara yang buruk efeknya, yang merusak nilai-nilai iman Islam masyarakat, dengan menghadirkan para penonton, ya, melibatkan banyak orang yang akhirnya banyak orang-orang yang celaka, banyak orang-orang yang hina, banyak orang-orang yang mendapatkan warna-warni keburukan baik di dunianya maupun di akhiratnya, gara-gara ada salah seorang yang mewujudkan acara keburukan. Maka dosanya bagi sohibul acara itu sangat besar sekali, karena menjadi sebab kecelakaan yang lain dan kecelakaan banyak orang. Alhamdulillah, ini harus jadi pelajaran bagi kita semuanya, ya, harus menjadi ilmu pegangan kita semuanya dalam hidup. Alhamdulillah. Dan nisbat kepada doa, kita semua sering dengar kalau 40 orang yang beriman berdoa berjamaah, maka dijamin doanya diijabah oleh Allah. Kita pingin diijabah doa karena keinginan kita banyak. Jadi kita harus ngumpulin orang, 40 orang minimal, untuk bersama-sama berdoa.
Kan hal yang sulit itu. Tapi dengan mengadakan acara pengajian seperti ini, dan pengajiannya diisi juga dengan doa bersama, subhanallah, maka kita punya harapan doa kita semua dikabul oleh Allah. Kita masing-masing yang hadir di sini, kalau kita punya keinginan, ingin dikabul oleh Allah keinginan kita, kita harus ngumpulin 40 orang di rumah kita, kita harus nyuguhin, itu kan? Kita harus menghormat para tamu. Kan susah. Tapi ketika ada pengajian seperti ini, ya, yang mengadakan pengajiannya hanya satu orang seperti Pak Haji Aep ini umpamanya, kita hadir semuanya di sini tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Lalu kita berdoa berjamaah semuanya, akhirnya doa kita semua dikabul semua oleh Allah. Kan ini namanya untung dari enteng. Untung dari enteng. Subhanallah. Inilah kecerdasannya para ulama di dalam menyelamatkan umat dan di dalam menguntungkan umat, agar umat ini untung. Maka ulama mengajarkan cara-cara seperti ini. Pengajian ini bukan walimah nikah. Karena walimah bukan pengajian. Ya, walimah itu acara ngasih makan, minum, gitu kan? Kepada keluarga, tetangga, ya, yang dinisbahkan kepada akad pernikahan umpamanya, khitanan umpamanya, itu namanya walimah. Memberi makan minum. Pengajian bukan walimah, bukan. Tapi dalam acara walimah, kita umat muslim, ya, diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita mengadakan acara pengajian seperti ini. Apakah acara pengajian ini walimah pernikahan atau kalau khitan walimah khitan? Bukan, pengajian, walimah. Cuma pengajian ini suka ditempelkan, ditambahkan kan kepada acara walimah, sehingga bertambah keberkahan di atas keberkahan, bertambah rahmat di atas rahmat, bertambah pahala di atas pahala, bertambah kemanfaatan di atas kemanfaatan. Subhanallah, ini luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan ketika seorang ulama memberikan nasihat yang tujuan pokoknya adalah bekal untuk pengantin baru, tapi yang mendengarkannya ratusan, ribuan, bahkan bisa jutaan. Masya Allah. Ini adalah keuntungan yang luar biasa. Pengantin mendapatkan ilmu, yang lainnya mendapatkan ilmu, pengantin mendapatkan nasihat, yang lainnya mendapatkan nasihat, pengantin mendapatkan doa, yang lainnya mendapatkan doa. Subhanallah. Ditambah lagi pengaruh, yaitu keberkahan dari majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis maulid. Kalau satu tempat di situ diadakan majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, malaikat hadir di tempat tersebut. Malaikat mendoakan. Masya Allah, tempat itu menjadi tempat yang penuh berkah.
Masya Allah. Dan keberkahan ini akan terus melimpah ke tetangga-tetangga. Masya Allah. Bahkan efek positif, manfaat dari majelis seperti ini, orang tua kita, leluhur kita yang sudah ada di alam kubur mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Masya Allah. Arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat yang sudah ada di alam kubur mendapatkan bagian kenikmatan dari amal solehnya saudaranya muslim. Para malaikat pun juga mendapatkan manfaatnya dari amal seorang hamba muslim. Bumi ini semuanya mendapatkan manfaatnya, keberkahannya. Dari masyrik sampai maghrib mendapatkan berkahnya. Langit pun mendapatkan berkahnya. Arasy pun mendapatkan berkahnya. Subhanallah. Inilah salah satu makna bahwa ajaran Islam ini, risalah ini ya adalah rahmatan lil alamin. Karena nabinya, rasulnya adalah Nabiyur Rahmah, Rasul rahmatan lil alamin. Maka ajarannya pula adalah ajaran rahmatan lil alamin. Rahmat bukan cuma bagi dirinya pelaku ajaran Islam tersebut saja, tapi juga bagi semua alam semesta mendapatkan rahmat dari keislamannya seorang muslim. Apalagi kalau muslim itu banyak, semakin banyak keberkahan, semakin banyak rahmat. Masya Allah. Semakin banyak kebaikan-kebaikan. Maka salah satu yang harus kita syukuri, yang paling besar setelah mensyukuri iman Islam yang Allah berikan kepada kita adalah juga iman Islam yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena banyaknya muslim bertambah nanti keberkahan, bertambah rahmat, bertambah warna-warni kebaikan. Ini semuanya harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan cuma kelak di kubur, kelak di akhirat saja, tidak. Tapi juga di dunia akan terasa keberkahannya. Akan terasa. Berkah dari majelis pengajian, sholawatan. Berkah dari sholat, wirid, sholawat, zikir. Coba kita rasakan. Akan lain. Orang yang di rumahnya walaupun mewah, di situ tidak ada sholat, di situ tidak ada zikir, di situ tidak ada sholawat, di situ tidak ada Quran, akan gersang. Walaupun banyak duit, hati ini ya kosong dari zikrullah, itu semuanya akan gersang. Gak akan ada keberkahannya, duit yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, gitu kan? Harta yang melimpah. Jabatan kita tinggi, tapi jabatan dunia, gelar-gelar dunia kita tinggi. Ya. Kita punya kecerdasan, kita punya keahlian di dalam mengelola dunia ini. Tapi hati kita sepi dari zikir kepada Allah. Ingat. Kening kita gersang dari sujud di atas sajadah kepada Allah Ta'ala. Lisan kita kering daripada memuji Allah. Daripada kalimat Quran. Daripada kalimat-kalimat zikir, tasbih, tahmid, takbir.
tempat kita, rumah kita sepi daripada alunan Quran, alunan pujian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, salawat salam kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita sepi daripada sholat sunnah, sepi daripada tahajud, sepi daripada qobliyah ba'diyah, sepi daripada duha, kan? Maka keberkahan tidak akan terasa dalam hidup. Uang itu nggak akan jadi keberkahan. Dunia itu yang dimiliki semakin banyak semakin memusingkan. Ya. Semakin bikin penat. Akhirnya harus konsumsi apa? Obat apa ya? Penenang tidur itu. Akhirnya harus minum itu. Ya, setiap mau tidur harus minum obat itu. Ada yang penat sudah berangkat kemana? Terus ke karaokean, minum arak. Ya, makanya jangan heran kalau dalam sejarah orang-orang kafir, ingat, jangan heran kalau di rumahnya itu sudah biasa minuman keras, sudah biasa, ya, narkoba. Sabu-sabu, apalagi kelas-kelas elit. Itu artinya sebagai bukti nyata bahwa dunia yang mereka miliki, jabatan tinggi yang mereka sandang, yang mereka duduki, itu semuanya tidak berkah. Bertambah dunia, bertambah stres. Tapi cinta dunia kan tidak hilang dari hati. Karena tertipu dengan dunia. Karena dunia itu punya watak menipu. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mewanti-wanti kepada kita. Jangan sampai tertipu oleh dunia. Karena dunia itu punya wataknya apa? Penipu. Salah satu tipuan dunia adalah hati kita akan tetap mencintai dunia. Padahal kalau secara logika yang sehat, gitu kan, dunia ini semakin banyak semakin membingungkan, semakin bikin stres. Tapi ya, saking hebatnya tipuan dunia, hati kita tetap cinta kepada dunia. Hati kita tetap punya semangat tinggi, menggebu-gebu, ingin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Begitu bukan? Itu saking hebatnya tipuan dunia. Padahal yang nyata-nyata, ya, kalau dibaca oleh akal sehat, jangan oleh agama, oleh akal sehat. Ternyata dunia semakin banyak yang tidak bisa diambil manfaat oleh kita. Karena yang dimakan kan tidak terlalu banyak. Yang dipakai oleh badan kita kan tidak terlalu banyak. Gitu kan? Yang dipakai tidur tidak terlalu luas kan? Tuh. Terus kalau kita mati, ada yang dibawa? Enggak. Kalaupun kita dibungkus oleh yang hidup dengan kain kafan. Kan kain yang paling murah. Berapa lebarnya? Lalu ditempatkan di tanah. Ya, tidak ada marmer di dalamnya, apalagi perhiasan, tidak ada lampu dan sebagainya. Murni tanah yang luasnya hanya 1 meter ke berapa tuh? Ke 2 meter paling ya, atau ke 1 meter 70 gitu, sesuai dengan ukuran tinggi kita. Terus coba harta yang banyak, di mana yang disebut manfaatnya? Duit yang di bank ditambah ya oleh kita, nominalnya ditambah lagi, terus coba apa manfaatnya?
Di masa hidup kita pun juga kita tidak mengambil manfaat dari dunia yang Allah berikan kepada kita kecuali sedikit. Terus yang banyaknya tidak diambil manfaatnya oleh kita, apalagi setelah kita mati. Tapi saking hebatnya tipuan dunia, hati ini tetap bergejolak ingin menambah. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala mengatakan alhaakumut takatsur. Ya, kalian itu sudah dilupakan kata Allah oleh takatsur. Apa takatsur itu? Ya itulah takatsur itu tipuan dunia. Apa takatsur itu? Takatsur itu rasa cinta kepada dunia, gitu kan? Sehingga ingin menambah lagi, ingin menumpuk. Walaupun kita menyadari menurut logika yang sehat, kita pun di dunia ini tidak bisa mengambil manfaat itu. Coba penghasilan sekarang umpamanya 1 juta. Belikan nasi. Apakah dan habis itu nasi? Dengan ukuran 1 juta? Tidak. Tidak. Kalau dibelikan pakaian kan tidak setiap hari ganti pakaian, beli pakaian baru. Ya. Kalau memakai pakaian walaupun punya 100 pakaian kan tidak dipakai 1 kali memakai 10 rangkap. Nanti kan disangkanya orang apa? Orang gila kan? Oh. Allah. Maka terus diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh para rasul. Diingatkan. Nah, diingatkan. Jadi kalau kita ingin mengelola dunia, ingin mencari dunia, kita harus tahu dulu cara mengelola dunia itu agar dunia itu menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjadi keberuntungan dunia dan akhirat. Masya Allah. Menjadi kebahagiaan, keselamatan, ya, kemuliaan dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia saja, bahkan di dunia pun juga sedikit. Apalagi di akhirat tidak mendapatkan faidahnya sama sekali. Tapi setiap kita bertambah rezeki, setiap kita bertambah nilai pahala bertambah, iman kita semakin kuat, amal soleh kita semakin banyak, kebaikan kepada sesama semakin banyak, Masya Allah, kan? Hajinya semakin sering, umrohnya sering, tapi juga membela sesama yang membutuhkan pembelaan, semakin banyak yang terbela, semakin banyak anak yatim yang terbela, semakin banyak orang-orang yang fakir, yang miskin, ya, yang kelilit hutang, tidak bisa bayar karena kefakirannya, ya, yang bisa terbela akan semakin banyak. Janda-janda yang tidak mampu mengurus anaknya, ya, dan banyak tuh, ya, semakin banyak yang terbela. Orang-orang jompo yang sudah tidak ada yang ngurus tuh, ya, semakin banyak juga yang terbela. Lalu Islam semakin maju. Dakwahnya ulama semakin tersebar. Kenapa? Karena para ulamanya dibantu, dakwahnya dibantu, fasilitas dakwahnya dibantu. Masya Allah. Ikut membangun pesantren-pesantren, ikut membangun juga madrasah-madrasah Islam, ikut juga membangun fasilitas-fasilitas kemaslahatan masyarakat luas. MCK di tempat-tempat yang sering kekeringan, yang tidak ada air, bikinkan itu di wilayah-wilayah tersebut. Subhanallah. Masya Allah. Membantu juga membangun pesantren-pesantren dan membangun masjid-masjid di berbagai wilayah.
lalu juga membiayai santri-santri yang tidak mampu ya biayanya di dalam pesantrennya, yang orang tuanya tidak mampu membiayainya. Subhanallah, menjadi orang tua angkat. 1 orang, 2 orang, 3 santri, 4, 10, 20 santri yang dibiayai langsung. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu cara menjadikan dunia ini menjadi ladang kebahagiaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Semakin banyak rizki, semakin banyak nilai-nilai ibadahnya. Subhanallah. Orang kaya tidak pernah meninggalkan sholat fardu dan tidak pernah meninggalkan qobliyah ba'diyah, tidak pernah meninggalkan witir, tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan salat duha, tidak pernah juga meninggalkan baca Quran sehari walaupun 1 juz, kan? Tidak pernah meninggalkan baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga tidak pernah sepi di rumahnya dari apa? Majelis sholawatan, majelis pengajian, kan? Minimal seminggu sekali, kan? Bikin majelis sholawatan, bikin majelis pengajian. Masya Allah, ini orang kaya yang hebat ini. Orang kaya, saudara-saudaranya, ya, yang satu nasab, tetangga yang dekat, banyak yang terbela. Yang tidak mampu pesantren dibiayai, yang tidak mampu sekolah dibiayai. Masya Allah, dibina ya, kemampuannya dalam cara mencari rezeki yang halal, di training keahlian-keahlian ya dalam kerja. Masya Allah, ini orang kaya yang hebat. Tetangga-tetangganya, anak-anak yatimnya, subhanallah, tidak ada yang punya rasa takut saya ke depan tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kenapa? Karena dapat bantuan daripada orang kaya ini. Disekolahkan, dipesantrenkan, dididik, dilatih. Dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan dibina, bahkan mungkin ditarik dalam perusahaannya. Dibikin perusahaan baru sengaja demi apa? Demi ya, membela masyarakat-masyarakat yang tidak bisa bekerja, yang di PHK dari perusahaan lain, bikin lagi perusahaan baru oleh orang kaya ini. Kenapa susah gitu kan? Nah, bikin lagi cabang-cabang-cabang, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuka lapangan kerja, membela masyarakat-masyarakat yang mereka tidak punya pekerjaan. Ini orang kaya yang hebat. Subhanallah. Masjid-masjid bukan cuma di daerahnya saja yang dimakmurkan. Ya. Masyarakatnya dikompakan, yang tidak punya mukena dikasih, yang tidak punya sarung dikasih. Masjidnya juga diperindah, dibikin nyaman. Yang tidak ada karpetnya atau karpetnya butut, ganti dengan yang nyaman. Yang lampunya juga sudah apa namanya, diganti dengan ya, yang terang. MCK-nya ya betul-betul bersih, ya betul-betul sehat, ditata. Terus masjid-masjid yang lainnya juga. Terus, Masya Allah, ikut memelihara. Bertambah kekayaannya, bertambah nanti masjid-masjid yang dipelihara olehnya. Ya, bisa memelihara satu desa, bisa memelihara satu kecamatan, boleh jadi bisa memelihara satu provinsi, boleh jadi bisa memelihara satu negara. Di situ orang kaya itu
ikut andil saham di dalamnya. Berangkat ke provinsi lain. Bawa ATM yang berisi uang banyak. Kan? Oh, ini masjid ini kok kumuh banget, kan? Panggil di situ orang-orang terpercaya. Dikasih di situ apa yang harus dibantu. Terus dari Sabang sampai Merauke. Mana daerah-daerah yang tidak ada masjidnya, yang di situ diperlukan ada masjid. Mana daerah-daerah yang di situ diperlukan ada pesantren, ada madrasah-madrasah Islam. Ikut andil di dalamnya. Walaupun umpamanya tidak full 100%, minimal ikut andil sebagiannya di situ. Subhanallah, ini orang kaya yang hebat. Ini orang yang hebat. Orang kaya semacam itu walaupun bolak-balik umroh, bolak-balik haji tiap tahun tidak dicaci dalam agama. Beda dengan orang kaya ya, yang memperbanyak hajinya, umrohnya, tapi tidak peduli kepada kemiskinan, kefakiran saudaranya sendiri. Tidak peduli kepada kemiskinan, kefakiran tetangga dekatnya sendiri. Tidak peduli kepada perjuangan agama para kiainya yang ada di daerahnya sendiri. Nah, ini tidak baik. Tidak baik itu. Ya. Tapi kalau bisa menggarap ya yang tadi, tapi juga bolak-balik pergi haji, wah itu bagus, semakin bagus itu. Ya, bolak-balik umroh, tapi membantu saudara-saudara, kan? Tidak pernah alpa, membantu anak-anak yatim tidak pernah alpa. Buya punya salah satu sahabat yang itu menjadi iri, ya. Nah, sampai sekarang ini tidak akan diceritakan namanya karena sekarang action terus. Action terus. Itu sahabat Buya masih muda, dia punya usaha. Subhanallah. Dia itu ya, setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat itu bikin parasmanan terbuka. Sampai saat ini Buya datang ke sana. Subhanallah, yang datang siapa aja, tukang ojek, tukang beca. Tadinya anak yatim tadinya. Akhirnya dibuka terus. Itu setiap hari Jumat. Ya. Ada tim tukang masaknya khusus. Dilihat usahanya. Tidak besar-besar amat sih usahanya. Tapi itu begitu subhanallah. Hatinya seperti itu. Allah. Lalu Buya lihat pertolongan Allah yang Allah berikan padanya luar biasa juga. Kan? Yang tidak diduga. Subhanallah. Ternyata bukan cuma kampung dia saja. Pokoknya setiap hari Jumat anak yatim dari wilayah mana saja datang. Masya Allah. Akhirnya kan, subhanallah, itu bisa menjadi sebab hidayah bagi masyarakatnya itu sendiri. Allah. Luar biasa. Dia udah beberapa kali lihat ke sana. Subhanallah. Subhanallah. Dan dia memang seperti itu. Menadarkannya seperti itu. Allah, ini kan bikin iri ini ya, bikin iri. Ya, anak yatim, bayangkan dari pagi ya sampai sore dibuka aja. Ya, pokoknya dari pagi sudah siap, yang makan pagi, yang sebelum Jumat, habis Jumatan, yang setelah sholat Jumat, masyarakat, pokoknya yang kaya, yang miskin semuanya. Semua tukang ojek, tukang parkir, hansip yang di kampung itu, kampung luarnya, pokoknya terus aja dilayani, terus masak tidak berhenti. Tidak dihitung berapa ratus yang datang, berapa ribu yang datang. Allah. Masya Allah. Ini gambaran ya. Gambaran hidup mulia. Gambaran kekayaan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Membawa kemuliaan dunia akhirat. Insya Allah. Lalu yang kedua, Buya punya sahabat profesor dokter. Bukan dokter, dokter.
beberapa tahun yang lalu wafat. Beliau di sana di Jakarta. Usianya sudah sepuh. Beliau betul-betul di akhir hayatnya itu ingin berbuat baik kepada masyarakat siapapun, orang manapun. Beliau standby dari mulai jam 3 malam. Sudah sepuh. Standby mengobati berbagai penyakit masyarakat yang mana dikasih obatnya lengkap. Berapa coba itu masyarakat bayar? 10.000 rupiah. Mana ada dokter, profesor lagi. Beliau kerjanya di rumah sakit besar, rumah sakit ternama di Jakarta. Beliau punya keahlian khusus. Buya saja tercengang. Buya mau operasi ini mau operasi, ada sedikit lipom di sini. Ya. Di sini kan berapa? Udah 2 kali gagal terus. Itu kan berjuta-juta, ya, dan harus bius total. Datang ke sana ngobrol. Sambil ngobrol, dioperasi sambil ngobrol. Sama Buya nih, cuma bius lokal saja sambil ngobrol. Oh, kerasa rek digunting seperti itu, terasa sambil ngobrol, asyik itu ngobrol. Semua akar-akarnya ini nggak bersih, ini boleh ini gitu kan, nggak bersih, ini akar-akar ini bersihkan semua dengan akar-akarnya sambil ngobrol. Malu Buya, masa bayar cuma 10.000 rupiah? Ya, itu ngantrinya jam 3, wah panjang ngantrinya orang itu setiap malam. Padahal obat itu berapa? Begitu lihat obatnya, obat mahal semua. Begitu ngobrol sama beliau, memang beliau punya cita-cita, ya, bahwa ya, dari ilmu yang Allah berikan kepadanya, tenaga, umur, pikiran yang Allah berikan kepadanya, ingin banyak berbuat kebaikan, pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi yang ngantri itu ternyata bukan cuma yang tidak mampu doang. Tetap aja beliau bayarnya 10.000 rupiah. Masa iya? Kan? Wafat. Ya. Wafat berapa tahun yang lalu. Subhanallah. Ya. Ya. Masya Allah. Buya sedih dengan kewafatannya. Dan Buya mendoakan beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dan banyak lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini gambaran hidup yang mulia, mati yang mulia, yang betul-betul tidak tertipu dengan dunianya. Betul-betul bahwa mencari dunia itu ingin banyak pahala, banyak, ya. Dunia itu ingin tinggi derajat di sisi Allah. Ya. Banyak dunia itu ingin banyak keberkahan, banyak rahmat, banyak nikmat kelak di akhirat gitu. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, kita doakan ya. Ini pengantin ya. Dan juga keluarga besar pengantin, wabil khusus Kang Haji Aep dan Teh Hajah Ati. Semoga oleh Allah dijadikan orang kaya yang seperti itu tuh. Ya. Dan rumah tangganya ya diberkahkan oleh Allah. Penuh hidayah, penuh taufik, penuh nikmat, penuh kebahagiaan dari Allah. Dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kejelekan zahir dan batin. Dan juga dari godaan setan, kejelekan hawa nafsu, tipuan dunia, dari kejahatan makhluk yang jahat. Ya, dan semoga mendapatkan husnul khotimah ketika kembali kepada Allah. Dan juga keturunan Pak Haji Aep, Teh Hajah Ati, dan juga
leluhur-leluhurnya semoga oleh Allah dijadikan ahli surganya Allah, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan pengantin ini juga oleh Allah dikasih keturunan yang soleh solehah, menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat, dilimpahi rizki hissi yang maknawi, dan juga dilimpahi nikmat, dilimpahi anugerah yang tiada henti, dan semuanya pada akhirnya dijadikan ahli surga, dijauhkan dari api neraka semuanya, ya, dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.